Halo Dito, sorry Dito. Oh, Mas, santai. Gue lupa tadi masang wifi, ternyata kalau lagi udah live terus lo ganti ke koneksi satu lagi nggak Mati ya? bisa ternyata dia reconnecting. Heeh. Ya udah deh terpaksa gue ulang dari awal, Iya, kalau tapi nggak silakan. apa-apa. Yoi. Gimana kabarnya Dito? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Sehat ya? Asa sama teman-teman Wah, gue Joki Mas. sehat-sehat alhamdulillah. Kita masih belum buka sebenarnya, masih tutup. Tapi ya? Tetap ya cuma buka online aja, hanya buka Mhm. online. Jadi kita belum terima tamu kecuali buat take out aja atau pick up barang. Ini ya, Gitu. cookies dan kawan-kawannya. Yoi. Wah kelihatan ya kaos gue ya. Gue soalnya kalau di split dua screen gini nggak kelihatan nih gambar Nggak kaos kelihatan gue. ya? Oh, padahal tadi Kaosnya apa kelihatan sih? gue sendiri. Ya itu, apalagi. Nah, gitu. Kelihatan nggak? Oh, Nggak, jadi gue nggak sengaja semua pakai kaos ini, beneran. jadi Jadi mantep. gue biasanya tuh, nggak jadi gue ada Senin Ah, Rabu Jumat tuh biasa gue nganterin bokap gue ke rumah sakit terapi gitu. oh gitu. Nah biasanya jadi kalau di rumah gue tuh buat rumah gue mencuci baju lumayan cepet. Jadi misal hari ini Hmm. di pagi-pagi gue taruh, siangnya udah jadi, Anjir, udah bersih, udah kilat banget. setrika. Gila, jadi pas banget hari ini ada yang ini, biasanya ada di tumpukan atas yang gue ambil, terus Eh, siang-siang pas gue lihat lagi, oh iya ntar malam gue pas banget ya udah gak gue ganti lah. Ini ini aja deh, suratan takdir ya Mas. suratan takdir. Ini gue beli di Palu nih langsung sama Kajem, sama Haikal. Oh iya, oh iya. Yo, Oh waktu itu manggung berarti bareng yang pertama ya? yang pertama gue Iya, gue gue ada baru bakalan komentar cetak nih itu ya. stigma kaos Sigmund Alan Forbes-nya keren, thank you. Yoi dong, Alan Wih, Forbes gitu ya. Alan Forbes. Yoi. Keren sih emang. Wih. Itu gue masih ngutang, eh gue tuh sempet janji gitu ngirimin kaos ke dia Mas. Si Ke Alannya Alan. minta yang double XL. Soalnya oke oke. Itu tuh pas, tapi pas ngecek ongkirnya anjing 300.000 sendiri lah. Ya, Gue harusnya agak mengurungkan niat. harusnya kemarin nitip sama Iman Fatah tuh kan dia tinggal di LA. Oh iya, Ke iya. LASF, LSF ya murah lah. Kayak Mahal Jakarta, sih. Jogja kali ya ongkosnya kayak JNE gitu. Tuh harusnya sih Anjir USPS JNE. murah tuh. Itu ini lah. USPS, gue lupa lagi Eh, USPS. Jadi gue beli Masih utang di gue sampai Palu nih, sekarang. gue inget banget. RK sama Sigmund main bareng di Palu. Terus gue Hmm. biasa kajem kan jualan. Wah pas di belakang panggung, wah gue beli deh nih, keren. Eh, Ini Itu kaos tahun favorit berapa ya? gue nih sering banget gue pakai nih. Ini tahun berapa ya pertama 2015 kali ya itu ya? cetak ya? 2015 15 kali ya? ya, Apa, lupa apa gue. 14 ya? Lupa gue. Pokoknya Gue acaranya itu habis eh, acara Chambers, satellite kayak satellite satellite ini show ya. Rocket buat Celebes. itu buat kita Celebes yoi. Rocket Celebes ya. Yoi, Di di Mas situ. Ardi. Oh iya, betul. Gimana nih Orange Cliff sepanjang pandemi ini 1,5 tahun udah ngelakuin apa aja? Udah bertahan dari apa aja? Aduh, apa ya Mas? Dikit sih. Ya, ini kalau dihitung nggak banyak yang baru yang dilakukan sih. Apa ya, kemarin-kemarin tuh kita cuman rilis ulang. Eh, Mm. rilisan-rilisan yang belum ada digitalnya gitu. Katalog dipindahin semua ke ya apa lewat agregator lah gitu, berhubung agregator yang nggak ngecas duit tiap bulan gitu. Ya udah masukin semua, tapi kayak bikin berkala. Tapi selain dari itu Ya, nggak ada kegiatan lain sih, maksudnya berarti rilisan baru juga nggak banyak. Terus ya live live gitu nggak ada lah ya. Omset turun jadi 10%. Anjing, parah sih. omset turun turunnya 10% apa turunnya 90% nih? 90%. Tapi itu akhir-akhir Wow, ini sih, akhir-akhir ini. akhir-akhir ini yang Awal-awal turun tuh 90%. iya, awal-awal kayak 10%. Terus, oh, ini kayak masih bisa deh. Kantor masih bisa ada. Terus, expense masih bisa ketutup. Terus lama-lama turunnya 20, 30, 40. Anjing, udah bubar. Menurut lo kira-kira apa yang membuat turun terus itu? Apa emang daya beli orang yang makin menurun atau
Atau orang jenuh aja atau apa kira-kira? Eh, ada tapi paling 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 drastis sih dari rilisan digital sih. Maksudnya Menurut drastis 10% dari itu rilisan digital digital ya, sih oke. mas. Rilisan digital. Soalnya Oke. kita tuh emang apa ya, lumayan lumayan lah maksudnya pemasukan digital tiap tiap bulannya gitu. Tapi itu ya mulai dari tahun 2015. Naik 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 terus tuh gitu pandemi itu langsung drop, terjun bebas gitu. Tapi kalau dari Oke. segi fisik ya apa ya, turun sih tapi nggak segitunya ya, 50% lah turunnya. Oke. Kayak lo Hmm. bilang kan di waktu wawancara sama The Storefront tuh Hmm. sama Argia, Hmm. lo bilang apa? Lo paling pemasukan paling gede tuh sebenarnya dari digital ya, Jadi digital gue malah. baru 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 kaset. Dulu kaset, kalau kaset tuh kayak eh, lu bikin terus apa ya, soalnya kecil juga kan kuantitinya, jadi nggak terlalu banyak juga gitu yang bisa didapat dari situ. Lebih ke kita seneng buat bikin sesuatu yang limited aja gitu mas, apa eksperimen sama cover gitu kan. Kertasnya pakai apa, terus packagingnya gimana, mau diapain lagi, hal-hal kecil gitu ya, lebih ke eksperimen-eksperimen mikro gitu. Tapi kalau duitnya nggak balik sih. Oke. Berarti lo bilang kan di sama siapa ya? Sama Hmm. adalah wawancara atau wawancara lo bilang kita sebenarnya nggak nyari untung, cuma yang penting balik modal gitu. Berarti Iya sekarang balik jadi modal balik pun enggak modal ya? gitu lah sekarang. Kayak enggak deh. tapi tapi setidaknya nggak ada apa ya, nggak ada fixed cost lagi kan, kayak kantor udah nggak ada. Masih bisa lah maksudnya, tarik nafas sedikit, walaupun nggak untung juga nggak masalah. Ya. Tadi lo menyebutkan juga lo rilisan apa fisiknya tuh sedikit gitu. Sebatas itu memang kemauan dari lo sebagai label atau Hmm. dari artisnya atau memang emang udah caranya Orange Cliff untuk memasarkan seperti itu. Hmm, oke, lebih ke berangkat dari keinginan label sih. Oh, dibilang cara dari Orange Club kan nggak ada ini, nggak ada apa namanya, set plan yang pasti gitu dari awal atau dari template-nya, nggak juga gitu. Setiap artis pasti beda-beda sih. Jadi kalau yang kecil-kecil limited itu pasti dari keinginan labelnya dulu awalnya, terus ditawarin lu mau kayak gini. Kayak artisnya juga iya nah ini terserah lu mau ngapain. Jadi dari yang artisnya tuh atau bandnya yang menyerahkan ke lo sebagai label untuk uh, strategi pemasaran seperti itu gitu ya. Iya yeah, Atau mereka sebenarnya kasihan kayak gitu gitu sih. karena oh ya gue mungkin mereka nggak punya uang nih, udah sedikit aja. Iya bisa jadi sih tuh, bisa jadi sih. Enggak lah. Kasian juga Tapi kayak. tapi gue tapi gue ngelihat kalau lihat semua rilisan fisiknya Orange Hmm. Sleeve yang paling menyolok bagi gue adalah maksudnya selain musiknya yang beragam ya, tapi Hmm. adalah visual artnya gitu, ilustrasinya Hmm. gitu. Ilustrasinya itu selalu gue kayak bisa ngelihat nih Orange Cliff gitu loh. Itu Hmm. 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 gimana caranya lo akhirnya bisa sampai ke titik itu dan apakah si ilustratornya itu selalu orang yang sama atau lo coba Hmm. cari yang dengan nafas yang sama gitu. Walaupun Selalu orang beda, berbeda-beda. selalu beda-beda sih mas. Apa? Tapi arahan-arahan visualnya pasti dari kita gitu. Kayak briefnya misalnya, pengen bikin yang kayak gini gitu. Nah, tapi semua berangkat dari si rilisannya sih kayak gimana, eh, musiknya gimana gitu, terus kita kayaknya musik kayak gini cocoknya gini, dilempar lagi ke bandnya mau nggak. Nah, gue ada apa rekomendasi mungkin bisa pakai si ilustrator ini atau siapa yang ngerjain layoutnya. Kayak yang pertama kali kan ngerjain ilustrasinya si Mok tuh, rilisan pertama kita yang vinyl. Mm-mm. Ya. Mok, tapi habis itu tuh eh, anak-anak kampus gitu temennya si Haikal, si Wahyu, Faci, beda-beda terus sih mas. Mm-mm. Terus si kalau akhir-akhir ini tuh apa ya, pasti ilustrasi, kalau ada ilustrasi pasti dari yang lain sih. Tapi kalau misalnya layout gitu-gitu sekarang gue kerjain sendiri kalau Oke. selama bisa. Apa yang membuat
lo maksudnya Lawrence Cliff Records ini dari awal itu benar-benar selain musik ya maksud gue juga Hmm. mementingkan estetika si artwork ini. Gimana mas? Sorry agak putus. Dari awal lo pertama kali rilis tuh si Speed sama Jelaga si kemudian si Suri Hmm. itu kan lo udah mikirin maksudnya oh ya artworknya nih kayak kata-kata kajem gue maunya mock misalnya. Nah dari Hmm. itu kenapa maksudnya itu kan berarti lo udah mikirin secara ilustrasi kan artworknya itu penting gitu. Apa yang membuat lo kajem Haikal dan lain-lain yang ada di Orange Cliff itu sepakat oke, selain musik yang kita suka tapi ilustrasi juga harus keren gitu. Iya sih. Eh, kita semua sih mikirnya emang si musik sama visualnya tuh udah sepaket banget ya. Jadi kalau misalnya musiknya bagus tapi ternyata visualnya kurang tuh kayaknya agak sayang gitu. Terus apa si Haikal sama Mirfak kan dari ini ya, apa sekolah seni kan namanya PSRD ITB. Mm-hmm. Jadi secara tidak langsung ada pressure ke arah sana awal-awal. Tapi mereka sendiri juga kalau disuruh gambar nggak mau gitu. Jadi ya udah hire si Mork awal-awal. Apa lagi ya? Iya. Kenapa Haikal sama Mirfak itu males buat gambar sendiri? Nggak tahu tuh. Paling paling males deh si Mirfak sama misalnya diminta bikin ini dong. Aduh, takut nggak tahu mungkin karena mereka perfect dari dulu tuh dari zaman kuliah. Jadi lebih percaya ke orang lain mungkin karena kalau misalnya orang lain minta revisi eh, agak nggak enakan juga kan anak-anak jadi oh iya oke Oke. selalu gitu ya. Soalnya Tapi kan kalau Mirfak pernah si Mirfak hmm? hah nggak itu logo Ya, terus Orange Club yang bikin tau Michael tuh logo Orange Club tuh yang gunung iya pokoknya logo yang suka awal-awal tuh yang bikin si Haikal sih Haikal oke. sampai situ aja dia bikinnya habis itu udah nggak pernah bikin lagi apapun pernah dia sekali yang bikin yang two songs yang vinyl itu dia yang bikin si kolasenya. Oke. Oke. Nah, soalnya gue inget tuh dulu waktu pencarian dana tuh yang buat rencana Sigmund ke South by Southwest yang di Rolling Stone Cafe. Kan Mirfak itu buat artwork tuh, gue inget banget. Postcards. Halo, Tok. Halo. Nggak, Aman, Tok? Denger gak suara gue? halo, aman. Ah iya, udah aman. Ini Oke. koneksi gue kayak kurang bagus deh. Iya, sedikit sedikit keganggu koneksi lo. Tok, Hmm, mungkin sekarang lo pakai data, pakai WiFi? pakai wifi udah. Apa karena Pakai IndiHome ya? WiFi. Kan, yoi. Mungkin. Atau coba lo Mungkin. ganti kali ya ke data. Eh, Kenapa gue di sini aja aman? Oke. Ya mas, lanjut mas. Sorry. Iya, tadi gue inget waktu Sigmund buat eh, apa sih fundraising buat yang mau ke South by Southwest tuh, Oh kan iya. gue inget Mirfak tuh bawa postcards gitu. Kalau nggak salah Mirfak yang buat, nggak salah deh. Iya sih Mirfak. Bagus-bagus Hmm. gitu. Oh iya, lukis. Oh, yang lukisan bagus-bagus tuh. Sempat ketinggalan sama Hmm. gue, terus udah gue balikin sih. Terus maksud gue ya kenapa? Nggak usah gue cuma mikir aja gara-gara lo bilang males, tapi ada tapi lo punya resource sendiri yang bisa diperdaya gunakan. Iya, sebenarnya bisa dieksploitasi kan mereka. Iya. Eksploitasi. Iya. Dieksploitasi dan di Tapi abuse. Mirvak tuh bikin sih yang pertama kali tuh Sigmund. Itu Orange School belum ada sih. Yang Land of the Living Dead. Oh, Iya, oke. eksploitasi dan di abuse. Ini agak nge-lag gue. Sorry mas. Iya sedikit Si melek. Mirvak tuh dulu bikin itu lukisan
sebenarnya itu terbalik sih. Jadi lukisan yang dipajang di cover Land of the Living Dead tuh sebenarnya dibalik gitu. Wah gila, mereka banyak banget. Oke. Masa apa Mau, gue live? iya boleh kalau mau live tuh terus mungkin coba masuk lagi ya. Iya, boleh, boleh. Oh iya, Nah, gini aman ya ya? kayak gitu. Yoi. Ya udah nggak apa-apa ya teman-teman. Sip, sip, Kita sip. ngelihatnya muka gua doang aja nih, nggak muka Dito. Mau. Jadi tadi gue, oh ya gue mau nanya ini juga, tadi kan udah dibahas tuh soal Mirfak. Iya, Uh, kita eh, karena kita eh, dari tadi ngomongnya ilustrasi, gue yang belum kita bahas juga tadi, malah eh, udah kita bahas di awal, adalah si Alan Forbes ini. Gue nggak oh, pernah tanya sih sama Kajem juga, sama eh. sama Sigmund, sama lo, gimana Iya, caranya lo bisa kenalan sama si Alan Forbes ini gitu. Sedangkan dia anjir itu gimana terkenal ya? lah, legenda gitu. Maksudnya dia yang buat apa sih, Black Rose ya dulu, zaman dulu ya. Iya sih. Iya. Tapi kalau kalau gue tuh tahunya pertama kali dia bikin si Earthless sama Dead Oh Meadow iya, sama dulu. Dead Meadow juga, yoi. Ah, jadi si Dead Meadow kan sering bikin poster-poster gitu kan. Nah, Ya, itu langganan banget tuh ya, si Alan Forbes. Gue gue dulu doyan banget kan Dead Meadow sampai ya. sekarang sih. Tapi si ampe gue nge-stalking si Instagramnya Alan Forbes gitu dulu tuh. Kayak anjing gue pengen deh bikin sama si ini gitu. Iseng-iseng gue email. Mau nggak nih? Gue manajemen band nih, keren nih kalau misalnya lo mau dengerin gitu. Siapa tahu Oke. aja. Terus dia dia balesnya lumayan sih cepet kayak, it's cool man, boleh nih, gue coba bikinin gitu. Tapi gue nggak tahu tuh rate-nya berapa waktu itu. Terus expect kan kayak mahal nih, bener lah. Nah kalau misalnya mahal gue minta si kajam gitu. Kalau Tapi kalau kalau ma- ternyata pas keluar tuh dia cuma minta, Hah? ah kenapa mas? Kalau pas keluar dia minta apa? Sorry Tok. Minta, iya tapi ternyata pas dia gue udah bikin draftnya kayak gini, lu suka nggak? Terus dia ngasih harga gitu waktu itu tuh berapa ya? $160. Anjir. Lumayan lah Nah, maksudnya buat eh, buat Sigmund kan baru ya. Gambar sih lumayan juga ya. Tapi ya udah sih itu habis itu dia, dibayar. Tapi nggak lama habis itu diposting juga dia sama cuma dia. ngecas 160 Kirim. dolar. eh Anjir, murah 160. banget lagi. Udah terus Itu gue itu tanya murah kan, banget. murah banget. Murah banget itu. Gue udah expect kayak berapa Heeh. gitu kan, lumayan ajaib nih kayaknya nih, tapi ternyata enggak. Gue tanya itu, ini boleh gue pakai buat apa aja gitu. Terus, ini terserah lo, nih gambarnya buat lo gitu. Tapi si aslinya tetap gue simpan. Oh Oke. iya, oke, aman. Baik banget, oi. Oke, mantap sih itu, Yoi. baik banget sih. Terus dia cuma minta, ini gue minta ini aja, kaosnya ada black cell satu. Terus tapi itu kenapa gue cetak yang sekarang tuh warna agak broken white Heeh. itu kan emang pesannya dia Oh, dulu. oke. Jadi dia tuh pengen kalau misalnya si ilustrasi dia, kalau misalnya dijadiin kaos tuh jangan putih, gitu pesannya Oke. gitu, harus Terus broken broken white, white. kalau nggak Oke. keluar. Katanya. Tapi pas pertama kali gue bikin tuh bareng si Tara Heeh. ya. Tara Casual Fan Club. Mm-mm. Dulu belum ada si Casual Fan Club, tapi dulu tuh pas temennya Tara yang bikin, yang nyablon tuh temennya Tara. Pas nyampe di Kuasa dulu, kaosnya dikirim ke Mm-mm. Kuasa. Pas nyampe putih gitu kan, anjing gue udah pesen nih broken white dikasih putih. Kesalahan produksi sih. Paksa ulang dong. Ulang berarti. Cetak ulang. Enggak mas, akhirnya ya tetap dijual aja. Oh. Ya udah, sayang juga daripada di ini. Wah, ada Teh Boit nih muncul komentar. Asra makin gondrong aja. Oh iya. Ini kayak wawancara 86 kagak boleh ketahuan bukan narsumnya. Yo, ini lagi dicari sama debt collector, Anindito-nya, karena nunggak nunggak Iya, cetakan kaset, nunggak listrik gue, cetakan kaset. cetakan kaset gue nunggak. Anjing, gue sekarang tuh lagi ngantri gitu, ada berapa Terus gue kerjaan bantu nih? sama Boyd, Si Marcel tuh bukan kan mau bukan nggak bikin. boleh, ini emang sinyalnya nih. Jadi terpaksa kalian hanya cukup puas ngeliat muka gue ya. Mudah-mudahan nggak enak gitu ngeliat muka gue sejam ke depan. Karena sinyalnya Dito lagi kurang sehat. Jadi terpaksa dimatiin dulu videonya. Iya nih hancur banget. Oke, tadi sorry. Sampai sekarang juga
yang bagian lo masih bulat-bulat Oh gitu ya? mas, melingkar terus berputar. Oh. Oh, nggak ada video sama sekali gue sekarang. Gue sih aman kalau ya. Gimana? Aman. Iya, tapi Si chatnya juga gue berhenti gitu sampai si Rajin mungkin Xiaomi. Boyd masih bisa bilang kata gue makin gondrong. Apa nih kata seberbian-bian. Nah, Makanya kita yang nonton pada beli tulisan Orange Cliff dah biar Bang Dito bisa beli data. Aduh. anjing, label Wah kere bener banget nih, gue nyerah nih. buronan Gila. Kredivo. Lo beli Anjing. furniture, kredit Kredivo tuh, Siapa tuh? Raihan si Siapa tuh? Hombing. Kata Anjing, Yudi, rajin lihat ya, jenggot rajin, lo doang rajin. serak. Yo ini sorry ya, lihat jenggot gue doang nih. Jenggot campur rambut gondrong. Eh, Terus Anjing, ada komentar, Bang, gila. kaset Sigmund dong. Ada nggak Bang kaset Sigmund? Iya nih. Dari Ada ada bang, lagi ada bang, dari ada Logic bang. Loss tuh. Sigmund. Oh si Dilan ya. Itu tadi Dilan pengen pengen joinan katanya, Boleh pengen tuh, ikut silakan ini kirim juga. requestnya ntar gue Deal, request yoi, deal. ntar gue accept langsung. Ini gue tuh lagi ngerjain yang tadi ngomongin Mm-mm. kaset kaset apa utang kaset, gue kayak masih utang kaset sama Saja Makat Oke. nih. Kaset Ada dua album yang mana nih? dulu tiga. Hah? Album yang mana sama saja Makat? Yang dia mau bikin EP gitu tapi bukan EP banget sih sebenarnya, satu single gitu mas. Judulnya Payudara. Oke. Iya sih, Marcel lagi seneng konten kayak gitu-gitu. Eh, Judulnya Payudara, terus ada satu lagi kayak album tribute Saja Makat. Isi ada 30 musisi gitu yang Oh ya, cover mereka. set. Ntar lu, Lumayan. ini si Logic Loss bilang, join apaan? Join video maksudnya, Join join video ke ini, ke dia. percakapan kita sekarang ini nih. Biar nggak ngeliat Iya, muka gue doang gitu muncul di maksudnya. sini. Heeh. Silakan kirim apa, Lumayan tuh eye candy. ayo request, nanti tinggal di accept. Atau gue undang aja kali ya, gue undang nih Logic Loss. Mulai lah. Mana nih? Ini si Rajin si Hombing juga ini Apa? mas kontributor utama Orange Cliff Oh ya, sekarang. Asik. siap. Serius lah, masa nggak serius? Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Nah, akhirnya ada Si ada Dilan muka ada satu nih lagi. videonya. Masa Dito nggak ada? Iya nih, Datanya nggak. Dia hancur kok gue udah beli paket data kasihan padahal, nih tapi pada tolong nggak keluar nih. sumbangkan uang kalian untuk beli paket datanya Orange Cliff nih. Ya ini perlu nih Pak. Boleh, ntar gue konsumsi pribadi lah ntar. Nah, kita malam ini nggak ngobrol tentang Orange Cliff Records bersama Ani Dito dan sorry, nama lu siapa? Logic Loss, nama benarnya? Dan Dilan Dilan. Oke. tanyain nggak ya sama Itu si caranya Om. gimana toh? Lu bisa dapat izin dari mereka buat rilis Dead Meadow ini, kaset Dead Meadow? Gokil. Itu pas gue kan sempet di London ya sebentar. Nah itu tuh gue nonton mereka main gitu di, lupa nama pubnya apa, dikit gitu yang nonton deh pokoknya. Terus gue sempet ngobrol gitu abis gig. Bagi email dong. Terus gue ngobrol sama si Jason ya, si gitarisnya. Gue bilang, oh iya kontak gue aja ntar kalau misalnya lagi di daerah-daerah ini LA gitu. Apa Chicago ya gue lupa dia ngomong. Apa DC gitu lupa. Tapi pokoknya gitu deh. Terus akhirnya gue email gitu. Tapi setelah balik ke Indonesia 2018, 2019, 2018 kali ya, 2018 ya. Gue email, gue tanyain gitu, gue tuh pernah ketemu lo ini tahun 2013. Gue pengen rilis musik lu dong di sini gitu, mau nggak? Terserah deh album yang mana aja, tapi kalau misalnya bisa album yang pertama. Dia kayak langsung mau gitu. Oke. Anjir. Nggak berapa lama langsung ngirimin master. Gila. Gampang banget ya. Gila sih. Gampang banget. Gue kayak anjing ini serius lu. Kalau misalnya gue scammer santai kan, banget ya. selesai. Santai banget tuh. Iya. Tapi dikirimnya tuh bener-bener lengkap gitu mas. Master nih ya, master tuh ada yang beberapa bitrate berbeda, terus iya sampai ada, gue inget banget ada satu versi mix yang berbeda gitu.
ini serius nih dikirim ke gue. Kayak anjing album pertama kan. Terus katanya ternyata si album pertama ini tuh si Jason ngerekam di basement rumah orang tuanya gitu dulu. Okay. Ya gitu deh, kayak atau anjing nih seminal album banget. Tapi Lo kira ini gak sih kirim kaset ke dia? iya itu gue kirim sih. Gue ngirimnya aja berapa ya? 100 pieces kan mereka minta tuh. Kirimin gue 100 deh. Buat kita jual nih pas tour. Soalnya mereka mau berangkat. Gue lupa sebulan sebelum mereka berangkat tour tuh mereka minta gitu. Terus gue butuh waktu kayak seminggu ngirim. Gue kirim pakai IMS waktu itu ya habis 4 juta. Anjing lumayan banget. Buat ongkir doang anjing. Gila. Iya lo kesana jauh. Lain kali ini pakai do your magic Twitter, tanya ada orang Indonesia mau ke sana nggak, ke Amerika, tolong titip dong gitu. Iya nih. Just tip. Just tip. Gue nggak bisa bayar lo nih, cuma gue bisa kasih lo kaset langka. Dead Meadow. Nah, gue juga pernah nonton tuh Dead Meadow. Gue inget banget di SF. Tempat kecil dia kan nggak gede-gede amat sebenarnya. Pertama masih sepi, masih bisa nonton. Kedua di Noise Pop Festival nggak salah. Anjing nggak bisa masuk gua. Rame banget. Jadi tempatnya tuh cafe namanya, tempatnya kecil, paling 200 orang muat. Terus yang kedua menonton nggak bisa masuk, udah ya penuh banget. Udah deh. Mereka ternyata udah sampai tahap yang bisa jual tiket ludes di klub yang kecil yang 200 orang gitu. Gila, mantap. Gue dulu pertama kali nonton, gue pikir nonton Dead Meadow gimana, Sra? Gue pertama kali nonton mikir mereka dari SF. dari San Francisco, nggak ada dari DC ya. Anjing mereka ternyata dari Washington DC ya. Maksudnya waktu zaman itu gue nonton 2000 berapa tuh? 2005 ya masalah. 2005 ya. Wah, itu masih awal-awal banget ya. Masih awal banget. Itu lagi zamannya bermunculan band psychedelic dari SF. Oh iya. Psychedelic stoner rock gitu banyak banget. Nah, gue pikir mereka dari SF juga. Nah, itu bukan kayak apa ya dari SF, lupa. Banyak lah, ada beberapa gitu. Terus ada juga dari luar kota juga. Jadi emang lagi bermunculan gitu. Tapi SF emang ini sih. Tapi Dead Meadow tuh warnanya SF banget sih. Iya. Cuma SF kan center psychedelic gitu kan. Iya. Kayak zaman-zaman 60-an juga sama di SF. Center. Iya, dari jalan ini ya. Haight Ashbury namanya. Dari hippie movement dari situ. Siapa vokalis kayak jadi Joplin tinggal di situ juga di Haight Ashbury itu apartemennya. Apa kan pas dulu kan waktu gue pas ke SF tuh ke Haight Ashbury kan. Jadi tuh apartemennya Jerry Garcia itu kan udah di tempat yang toko sih, tapi kayak di site itu tuh ada mural gede banget mukanya dia. Jadi kayak dia jadi kayak sama tulisan kayak Jerry Garcia live here gitu. Jadi emang pelopor ya sih. Pelopornya di situ. Pelopornya dia. Haight Ashbury ya, pelopor psychedelic dan hippie movement ya di San Francisco. Di Haight Ashbury itu gue juga ketemu toko bagus banget, toko buku. Namanya Anarchist Bookstore. Iya. Iya, Anarchist Bookstore. Jadi kayak isinya tuh ya semua isi buku-buku yang kayak provokatif dan kiri dan lain-lain gitu lah. Jadi kayak itu lumayan ada, keren banget. Sepanjang jalan Erasmus itu seru-seru sih dari ujung ke ujung gitu. Kalau ujung satu kan ada si Amoeba Records, ujung satu lagi ada yang gue inget ada tempat jual bir micro beer gitu dibuat sendiri, tapi bermacam-macam, ada ratusan merek bir gitu. Micro beer, craft beer gitu ya. Banyak anak punk betul belum pernah gue. Band punk 90-an yang sempat One Hit Wonder yang ada pakai video klipnya ada anjingnya. Santeria itu dari
bukan Santeria. Oh, Sublime ya. Hmm? Sublime. Sublime satu lagi yang dari Head Asbury. Kok gue lupa ya. Apa tuh dia? Yang gue tahu Green Day sih dari Santeria. Enggak, Mereka Green dari Day dari Berkeley. Oakland. Bukan Green ya? Day dari Oakland. Green Day dari Oakland. Lupa gue siapa ya. Pokoknya ada satu lagu ngomongin tentang subway-nya di SF. Namanya, aduh apalah, lupa gue. Nama grupnya apa ya, aku lupa. Itulah. Di situ. Ya, ada nanya nih, udah boleh main ke kios aja guys belum sih? Wah, maaf, belum bisa nih, kita masih tutup. Hanya buka online sementara. Nanti ya, mudah-mudahan secepatnya. Nah, ngomong-ngomong si ini apa? Kayak lo udah ngerilis berbagai macam ini toh apa roster macam-macam genre juga, ada Virata Lisa, ada Rubina yang masalah ya. Terus ada Gaung gitu, ada Sigmund, ada Bin Idris, Logic Loss dan lain-lain. Itu kurasinya lo bagaimana sih sama teman-teman di Orange Cliff itu? Nggak ada pola tertentu sih. Oke. Kayak anak-anak suka apa gitu, terus oke nih, oke ya udah ya, oke. Sesimpel itu. Tapi maksud gue gini, oke lah misalnya ada satu usulin siapa gitu, oh si Rubina misalnya, biasanya tuh dengerin dulu terus lo bahas bareng-bareng atau oke terima aja gitu. Pasti dibahas sih mas, cuman si pembahasannya itu pun nggak dalam gitu, cuman lebih kayak dengerin deh, oke nggak, oke nih, terus keren kali ya dirilis gitu. Nggak ada pembahasan mendalam nih pokoknya, cuman oke nggak, oke gimana rilis lah. Oke. Berarti yang ngasih usulan untuk rilis si band tersebut yang akan menghubungi band tersebut berarti ya? Iya, biasanya tuh gitu. Jadi siapa yang bawa dia itu lu tanggung jawab ya. Gitu. Kalau Saja Makat itu kalian yang approach atau mereka yang datang ke Orange Cliff? Kalau si Saja Makat ya, gimana ya? Dua-duanya sih. Maksudnya gue tuh kenal Marcel dari zaman Sigmund dirilisin yang Cerebro pertama kali. Cerebro pertama kali kan formatnya CD mas, CDR gitu. Itu tuh yang rilis Bronze Medal Records, label si Marcel sama Fandi Table Six. Itu pertama kali banget sih tuh. Jadi abis Yes No Wave, sebelum Yes No Wave keluarin malah. Jadi sebelum Yes No Wave keluarin tuh kita bikin Cerebro khusus untuk The Bronze Medal. Terus The Bronze Medal ngeluarin 30 keping gitu kan. Kata Marcel tuh habis dalam 2 jam katanya. Nah, si CD ini. Terus itu anjing itu mereka berdua idola gue sih dalam bikin rilisan kalau menurut gue kayak anjing keren banget itu zaman dulu. 30 biji anjing gila. Terus tapi dari situ tuh gue deket kan, gue sering ngobrol sama Marcel tau sih Marcel sama Fandi itu inspirasi gue banget dari dulu. Tapi habis itu ya lama-lama mulai terseret soal Saja Makat kan, ini dong rilisin ini dong, oh iya gue juga pengen nih gitu. Tapi anjing serius sama Orange Cliff nih label kere gini, apa gue percaya label kere gini. Ya anjing added value-nya apa gitu, gue agak bingung sendiri kalau misalnya ditanya kayak gitu. Banyak tapi orang kalau menurut gue nggak tahu, gue ngeliat Orange Cliff ya label yang unik, maksudnya keren aja gitu dari visual, namanya, rilisannya tuh semua tuh kayak yang ya bagus lah gitu, pasti bagus gitu. Walaupun gue nggak tahu siapa. Wah gila, makasih beneran serius banget. Dari dulu gitu. Wah gila. Terima kasih banyak Mas Asra. Dan maksudnya waktu lu udah 9 tahun kan, dari 2012 pertama kali lu rilis di split vinyl itu sampai sekarang tahun depan udah 10 tahun nih. Iya, 10 tahun tahun depan. Nah, dari rentang waktu ini apa sih yang lo lihat, ada yang berubah nggak dari cara lo ngerilis atau
atau tentang Hmm. sebuah label untuk di dalam suatu ekosistem musik ini gimana lo ngelihatnya dari tahun pas ketika pertama kali 2012 sampai sekarang, ada yang berubah nggak? Hmm. Hmm. Yang berubah apa ya? Gue sih ngelihatnya sekarang kayak Orange Grove lebih ngelihat ke dalam aja gitu sih Mas. Dulu tuh nggak tahu sih, tapi berasa ada kayak ada rasa-rasa kayak pengen membuktikan sesuatu gitu, kayak nggak tahu sih, mungkin masih muda kali ya, 20-an. Anger itu banyak gitu dulu Oke. rasanya sih, tapi kalau sekarang kayak makin ngeliat ke dalam terus. eh, Dulu tuh inilah pengennya rilis yang kayak gini gitu, tapi sekarang tuh kayak lebih oke nih gitu. Lebih bisa mengapresiasi musik lebih 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 luas lagi gitu kalau Oke. menurut gue sekarang. Kalau lo Dilan sebagai yang salah satu Tapi yang dirilis pertama kali, apa yang lo lihat berubah? Ada atau enggak? iya dong, gimana dong? Ya, yang gue lihat sih kalau Orange Cliff ya, kayak kalau misalnya secara eh, kurasi hubungan antar artis, bukan cuma gue ya, itu kayak lumayan masih solid sih. Karena kayak ya Hmm. kan ini mungkin basisnya lebih ke pertemanan gitu. Jadi kayak gue rasa dengan foundation yang kayak gitu, ya hubungan antar artis sama label itu bisa personal yang kayak sama teman dan teman. Jadi kayak itu juga jadi lebih kuat juga. Dan gue ngerasain itu kalau Iya sih, mulai plus di ya situ gue ya. mulai merasain gitu sama Dito, sama siapa sih, sama Tajem, sama Rishad gitu. Jadi ya Hmm. terasa sangat welcome lah. Dan itu kan itu eh, selama ini masih masih terjaga gitu lah, masih masih kuat lah gitu. Jadi itu yang gue rasa paling valuable kalau misalnya Orange Blue. Kalau secara perubahan sih gue nggak gitu tahu ya kalau perubahan kayak gimana gitu. Cuma ya paling kan sekarang gue kalau Orange Blue kan sekarang kan paling sekarang ngaranya kayak ini ya, kayak lu kan nyari-nyari ya, Oh, soundnya udah mulai kayak apa evolve tuh? kan, udah mulai evolve beyond uh, ya Iya typical sih. stoner stuff gitu. Beyond Stoner Beyond stoner shit. shit. Iya. Kayak lu dengan Rubina dengan Sugar Span gitu. Jadi ya udah Iya, mulai merambat Eh, kemana-mana. Jadi kayak that's good. Kayak artinya lu evolusi juga gitu. iya. iya sih, itu yang gue maksud tadi, apa lebih luas lagi gitu. Kalau dulu emang bener sih kayak gue pengen ngerilis gini aja lah gitu ya. Ya, Anjir, dulu 10 menit dulu gitu. kayak lo punya kepingin ada pembuktian kali ya dulu ya, lo bilang tadi. Pembuktian Iya, ya. kayak ada pembuktian diri gitu. Nggak Dan tahu dia sih. juga nyarinya Masih mungkin muda mas, dia mohon maklum. you go first. Apa Gue nih? liatnya kayak lu juga ngelihat apa, lu pas itu kan merasa pengen membuktikan sesuatu kan, kayak lu banyak kayak amarah gitu di dalam hati lu mungkin saat itu. Dan lu juga kayak Yoi. milih-milih artisnya juga kayak yang perasaannya sama gitu loh. Jadi kayak pada saat itu kan mungkin kayak ya Iya sih. mungkin kayak Sigmund emang rasa kayak gini. Eh Siapa lagi Eh, sih? Kaisar tuh kayak gini. Lu resonate gitu sama si Iya, artisnya. resonate secara personal gitu, emosional gitu kan. Ya, Iya sih emang. jadi Makanya emang awal-awal tuh jadi heavier stuff gitu loh yang keluar. karena isi hati lu heavy, man. Yoi. Tapi gue mulai mulai kan disematkan gitu kan, ada ini label stoner gitu, label stoner man. Tapi agak jengah gitu loh dulu Ya, tuh, ya anjing kenapa ya, padahal gue sama anak-anak tuh sama sekali nggak maksud gitu kayak Jen kita bikin label stoner gitu. Enggak, ya mungkin Kak, kayak sama anak-anak tuh bikin. Huh? mungkin yang orang ngeliat Kenapa sih? gara-gara split album pertama yang banget tuh yang ada Suri dan Sigmund ya, Stoner kan. Ya, Iya sih, sorry ya. Suri Sigmund sama Jelaga kan. Gila sih itu Jelaga, band yang paling keren yang pernah gue nonton pas studio lama, kayak anjing keren banget bangsat. Ngerah gue. Iya, sorry Ya off topic. apa? Iya, Lanjut. Iya, tapi habis itu tuh berubah itu setelah yang disematkan si apa ini label stoner nih. Ada usaha-usaha untuk kayak geser gitu. Makanya jadi, tapi dari dulu juga si yang dibawa si Richard tuh kan pasti beda gitu. Jadi kita tuh suka agak kebagi jadi dua gitu. Jadi ada rilisan-rilisan yang dibawa sama si Richard, ada rilisan-rilisan yang gue bawa sama Kajen juga. Jadi ada dua kutub gitu loh dulu tuh. Oke. Kayak Richard dulu bawa Feature Collective, bawa Logic Lost. Cuma lagi dulu gue Maverick. lupa loh.
Maverick tuh Rashad, Maverick tuh 2014 tuh si Future Collective. Tapi yang kayak Sigmund ya Kajem pasti bawa Sigmund lah. Terus Kaitser, Bob juga teman Gaung gue. gitu juga ya. Si Gaung. Rajin, Gaung juga. Itu gue yang bawa sih waktu itu sama si Kajem. Ya. Nih ada yang dari ada yang komentar nih band Punky Melvins dari SF yoi, mereka dari SF. Kenapa tiba-tiba bahas Melvins nih? Karena ngeliat jenggot gua. Kalau Melvins SF singkat gua. Terus sama Neurosis juga SF tuh. Neurosis SF ya. Gokil sih. Gue merasa illiterate gini, nggak tahu yang dari SF siapa aja. Nggak perlu juga sih sebenarnya sih. Ya nggak perlu juga sih. peer pressure. Lo harus taunya dari ini aja, dari Bandung aja tuh. Itu aja udah banyak men. Itu udah banyak men. Gue kalau ditanyain dari Bandung siapa aja, gue yakin gue nggak bisa jawab sih. Bandung siapa? Sigmund. Ya lo tinggal ngeliat roster lo aja gitu. Siapa ya? Iya men. Tapi roster gue sekarang banyak yang di Jakarta. Iya. Kok kalau Sugar Span tuh masih Bandung nggak sih? Sugar Span Bandung, cuman mereka tinggal di Jakarta loh. Oh right, yeah. Sekarang. Rubina juga Bandung kan? Rubina Jakarta juga mas. Hah? Rubina Jakarta? Iya. Oh. Rubina Jakarta, kantornya di FX tuh. Oh, sorry, kira gue orang Bandung. Okay. Jakarta beliau mas. Nah, Sugar Span bukan dirilis sama label lain juga ya? Sugar Span tuh nggak, apa lupa deh. Apa pernah gitu? Nggak tahu. Tapi yang dulu kayaknya ini self release ya. Dulu tuh. Jadi EP mereka pertama kali kan digital. Gue baru ketemu mereka tuh pas acara Audial Plane gitu yang si Dylan main itu loh ke Bandung. Iya. Waktu itu anak-anak Sugar Span ada di situ. Terus mereka tuh kayak anak-anak Makassar yang merantau ke Bandung. Okay. Nah, masuk. Terus dikenalin sama si Galis. Iya gitu deh. Tadi kenapa? Tapi nggak pernah sih mereka rilis dulu. Gue tadi nanya itu karena apakah lo kayak misalnya ada satu yang kepingin lo ambil nih, tapi udah pernah. Apakah ada pembalasan lo? Misalnya lo harus rilis eksklusif di Orange Cliff atau enggak? Oh enggak mas. Kalau misalnya ada yang kayak Dylan kan rilis tempat lain juga gitu, nggak masalah. Misalnya album ini di Orange Cliff, album itu di label lain gitu, nggak masalah berarti ya? Nggak masalah gitu. Soalnya ini agak lame sih, tapi kita mengundang artis gitu. Gak ada kontrak gitu. Iya, tapi itu yang gue lihat sih di beberapa label lain juga yang independen ya, yang itu gue lihat dia ada yang misalnya satu di dia, terus album lain di label lain gitu. Itu menurut gue sih keuntungan ya, keluasan gitu. Jadi emang ya udah kalau emang nyoba di sana ya nggak masalah gitu. Kalau gue ngelihatnya mungkin secara ini ya tahu nggak ada kata yang tepat kali ya, cuma bagi-bagi rezeki mungkin, walaupun nggak ada rezeki kali ya, cuma iya sih. Iya. Bagi-bagi kesempatan aja ya, gitu. sorry. Nggak ada duitnya lah dibalik itu lah, cuman ya buat memperluas jaringan juga kali, tapi nggak tahu sih. Nah ini kan kalau saya sih menghargai misalnya si artisnya pengen rilis sama ini karena alasan apapun ya terserah mereka gitu. Kalau gue sih. Nah ini udah bukan rahasia umum kan, kalau maksudnya secara finansial susah gitu ya buat label independen gitu. Maksudnya buat dapat ya susah. Maksudnya yang lo cari juga sebenarnya juga dari wawancara yang pernah gue dengar, lo bilang buat balik modal aja gitu. Nah, tapi apa sih yang benefit, apa yang lo dapat? Tapi bukan benefit finansial ya, benefit apa lagi yang lo dapat dari jalanin si Orange Cliff ini selama 9 tahun? Apa ya? Kalau dibilang self fulfillment, kesannya egois banget. Nggak tahu sih, gue dari dulu cuman
pengen ikut support apa musisi-musisi yang musiknya gue suka. Itu aja sih kayaknya. Jadi kayak sampai sekarang gue bisa terlibat di apa jalan hidupnya si Dilan gitu misalnya. Itu gue sangat bersyukur akan itu sih. Walaupun apa yang gue kontribusikan mungkin nggak banyak gitu ya, sorry ya Del. Banyak kali man. Si dia banyak sih. Itu udah bagus. Itu bagus. Itu drive gue di situ sih. Cuman itu aja gitu. Oke. Dari lingkungan teman atau keluarga ada yang ini nggak kayak bilang kayak nyinyir gitu, lo ngapain sih ngurusin kayak gini nggak dapat uang gitu? Nah kalau ada banyak sih, tapi jawaban lo apa biasanya kalau lo digituin? Gue ketawa aja sih. Soalnya gue bingung juga mau jelasin apa gitu. Tapi lagian kalau mau dijelasin juga gue nggak yakin mereka mengerti gitu. Asik nih, tapi gue yang dulu keras tuh nyokap sih. Nyokap tuh kayak kamu nggak usah ini lah ya, jualan musik lagi gitu. Soalnya nyokap kan Islamnya lumayan keras tuh. Dulu gue sampai disuruh kayak udahlah nggak usah ini. Iya. Tapi gue lakukan juga gitu. Tapi tersalah. Tapi dari orang tua kan maksudnya lo bilang tadi nyokap tuh Islamnya lumayan keras. Apakah mereka takut lo bersuruh jualan musik itu karena emang gak ada keuntungan dilihat dari mereka, lo gak bisa beli mobil BMW misalnya, ataukah karena mereka ngelarang lo karena takut secara apa lo terjerumus di lubang keinstaan berdosa misalnya. Maksudnya kan kayak pandangan mereka terhadap showbiz tuh agak ini negatif. Sih, agak yang negatif aja gitu. Padahal nggak tahu aja, misalnya orang minum juga gue di pojok doang gitu. mereka nggak tahu kalau awkward gue gila. Mereka nggak tahu kalau Kajem tuh minum susu doang. Atau sholat. Atau sholat tuh. Tapi itu wajah sih saya manggung gitu sama si Kajem gitu. Yang nyari musola tuh cuma berdua, gue mau Kajem gitu. Jam sholat. Iya, gue kenangan gue paling gue inget sih salah satunya kalau sama Sigmund ya sama Haikal Kajem, jadi minum susu. Susunya apa tuh? Gue inget apa susunya apaan. Oh, Bear kan hangover gitu. Kalau lo Dilan sendiri, lo udah berapa lama sama bantuin Dito di Orange Cliff? Oh, tahun berapa? 2015 kalau nggak salah. Berapa ya? 15 kalau nggak salah. Kan iya 15 dulu nggak salah. Soalnya kan gue pertama kali di approach-nya bukan sama Dito, sama Rishad. Oh, sama Rishad. Dia nonton gue di pas main di Jakarta di Mondo. Dia sekalian kayak juga mau ngurusin Maverick lah itu kan. Jadi ya sekalian aja, ayo. Terus ya akhirnya adalah hubungan ini. Dan gue udah... Iya, gue inget tuh, itu showcase Maverick. Iya, tapi kayak itu seru sih. Itu seru sih. Wah, itu seru banget sih. Gue inget tuh pas itu di basement Mondo dulu ya. Nah, pas gue turun ke bawah tuh kan gue nyamperin si Richard gimana jualan kaset. Terus pas gue liat aja ini siapa nih, Maverick tapi fontnya tuh Metallica gitu. Terus ini sih, ini tuh Logic Loss sih. Oh. So, bantuin nemenin si Richard gitu di booth kan, gue inget banget tuh. Ya padahal baru kenal juga ya, kayak udah teman baru. Terus selama itu ya itu. Apa yang lo dapetin selama ini Dylan dari bantuin Dito? Well, gue rasa gue dapet trust aja sih, kepercayaan yang kalau misalnya label yang gue rasa yang paling bagus adalah label yang membiarkan artisnya untuk kayak ekspresi sepenuhnya gitu. Semua pilihan mau kreatif mau apa mau bisnis mau apa itu semua di artisnya, dan gue rasa Orange Cliff tuh emang ngasih itu karena yang kayak tadi gue bilang kayak emang basisnya kan pertemanan ya, jadi emang dari situ foundationnya lebih kuat gitu. Dan gue akhirnya dapet ya, gue rilis dua kali sama Orange Cliff dulunya album penuh, dan gue rasa ya so far ya satisfying aja sih, kayak di update di apa gitu di promote ya, itu udah cukup sih buat gue. Ntar mungkin
gue mau rilis lagi, tapi mungkin mau Orange Cliff lagi, tapi ya belum jadi. Nah, Ini Dylan mau rilis album ketiga deh. Iya, tapi belum Lo, jadi. Tahun ini ya katanya dulu. lo sebagai orang dalam nih sekarang kan, maksudnya, tapi lo juga artis yang dirilis sama Orange Cliff, lo punya ekspektasi sendiri nggak, atau lo malah nggak punya ekspektasi yang banyak karena lo udah di dalamnya? Sebenarnya kalau misalnya gara-gara gue di dalam, gue malah merasa, Nah itu gimana dia? Gimana? Ya sih. Gue malah merasa ekspektasi gue lebih tinggi sih, in a way. Karena gini, kayak kan Dito udah 9 tahun Orange Cliff, sukses sih, in that sense itu sukses. Nah, dan gue kan juga lihat perubahan cara approach artis, cara approach kayak industri musik kayak gimana. Nah, itu gue lihat perkembangannya kan, perkembangan Dito sebagai orang dan sebagai label head, dan juga Orange Cliff juga. Dan gue itu udah terjadi karena gue udah mulai kayak garap ke Rubunga, ke Silver Spun gitu. Itu udah mulai kayak ada next level gitu. Jadi udah apa, jalur yang udah right track lah gitu. Ntar ya apa, anything that comes after ya itu kita lihat aja. Udah 9 tahun berarti udah banyak pengalaman kan sebenarnya, dan belajar juga dari ya kesalahan atau kesalahan dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Apa ada nggak sih yang bakal lo lakuin berbeda nih di tahun-tahun ke depan, Dito, sebagai headnya si Orange Cliff ini, atau lo punya target baru, misalnya nggak tahu kita harus untung nih tahun depan 10% paling nggak dari balik modalnya gitu. Gue sih pengen bisa, tapi gue bilang tahun ini sih nggak kejar kali. Tapi mimpi gue sekarang sih supaya si Orange Cliff tuh bisa sustain aja gitu loh. Yeah. Setidaknya minimal untuk sekarang. Nggak ada mimpi lebih dari itu. Nggak, sangat tidak ambisius ya, tapi ya itulah kenyataan. Ya survival tuh ambisius juga kan. Ya lu nggak aim buat jadi paling top, cuma lu rasa lu mau cukup survive agar masih bisa melakukan ini gitu. Nah itu ya. Iya. Soalnya emang mimpi gue tuh doing this gitu loh. Iya. Kayak emang ini gitu yang gue pengen untuk lakukan gitu. Bukan sesuatu yang bukan lebih apa ya. Ya kalau misalnya gue targetin nih, gue harus jadi, misalnya si Dendris nih harus jadi top 40 artis lah misalnya tahun depan gitu. Jika aja listenersnya harus 2 juta, 3 juta, kayak langsung jadi tidak bisa menikmati, terus kayak menegasikan tujuan awal si Orange Cliff gitu. Kalau gue sih kalau kan sukses buat lo kan ini ya, sukses buat lo kan bukan nggak diukur sama angka ya. Yoi. Sukses buat gue tuh ngelipet rilisan lo gitu malam-malam. baru mau bahas soal ngelipet sendiri malam-malam, maksudnya butuh konsistensi 9 tahun kan buat melakukan itu sendiri gitu. Iya maksudnya. Lebih itu nggak tahu sih, berawal dari ribet gitu ya, nganterin ke, dulu tuh vendor kita agak jauh gitu di Bandung Selatan. Kalau misalnya cetak sama dia gitu, ini desainnya terus selesai tanggal segini ya gitu. Terus kita harus bolak-balik ke Bandung Selatan, lama-lama capek juga gitu, kayak udah bikin sendiri lah. Ya udah, jadi kayak ngeprint semua sendiri, terus motong-motong sendiri, ngelipet sendiri, semua dilakuin sendiri gitu akhirnya. Tapi itu jadi terus keterusan ya, kayak sesuatu yang gue nikmatin juga tuh, sampai akhirnya kayaknya cobain deh layout sendiri gitu daripada nge-hire orang gitu kan. Emang berangkat dari kepelitan gue ya, mungkin. Tapi akhirnya jadi mulai nyobain hal-hal baru sendiri gitu. Itu kepelitan kalau ngelihat dari sisi kurang positifnya, cuma positifnya kan berarti lo menghemat uang. Iya, bisa dibilang gitu. Padahal yang dihemat juga gak seberapa, Bang. Gue tuh suka ngobrol gitu sama si Raju.
misalnya malam-malam gitu ngelipet-lipet, Jin, lu S2 kan ya Jin? Sudah jadi kayak, iya kita ini 2 orang S2 nih ngelipet 30-an kaset jam 12 malam gitu di suka senang, anak-anak kuasa udah pada pulang, terus kadang-kadang ada keran yang nyala sendiri gitu di samping. Situasinya nggak enak gitu. Tapi ini labor of love, man. Ya, labor of love. Gue ingat banget pertama kali gue balik ke Jakarta dan gue ke Aksara. Waktu itu masih ada Aksara tahun 2008. Gue main ke Aksara, pas Studio Pendulum. Yang gue lihat pertama kali adalah ketika gue masuk ruang tamunya, anak-anak ERK lagi ngelipet album Kamar Gelap. Oh ngelipet CD Kamar Gelap. Gue ingat banget itu. Anjir, ngelipet sendiri gue bilang gitu. Si Adrian singkat gue atau Adrian lagi ngelipet CD Kamar Gelap. Oh iya, itu lipet sendiri semua Mas? Iya, ngelipet. Waktu itu gue ingat si Adrian lagi ngelipet sendiri Kamar Gelap di ruang tamu Pendulum, Studio Pendulum. Kantornya Aksara. Spirit DIY-nya kenceng banget. Keren banget. Iya. Kerasa banget deh. Gila. Gue nggak tahu sih ini kalau misalnya Kamar Gelap tuh dilipat sendiri. Ya mungkin nggak semuanya kali ya. Cuma kalau yang gue ketemu waktu itu sih ya lagi ngelipet itu sih. Kalau Pandai Besi pun kita ngelipet sendiri juga itu. Ngelipet sendiri, masukin ke dalam kardus, amplop, terus kita dropin ke Tiki. Gue inget banget tuh malam-malam jam 2 pagi. Kita ke Tiki, ngedropin paket itu. Masih sendiri. Ih, mantap ya. Itu kalau ditelisik tuh ada bekas-bekas keringet lu gitu, Mas. Tetesan keringet lu. Ada bekas ini kok, tenang. Ada bekas kaos kaki gua kan. Itu kan dipotong-potong kan. Kan jadi barang-barang personal itu yang kita rekaman di Lokananta. Iya kan kayak meja atau apa. Gue merelakan kaos kaki gua dipotong. Potong-potong ditaruh di yang dikirim yang para pemesan itu tuh. Crowdfunding ya. Anjir. Mas, sorry nih, gue mau nanya nih. Itu dicuci dulu nggak Mas kos kaki? Aduh, gue nggak inget. Kayaknya kagak deh. Kagak inget gue. Itu essence nostalgia. Enggak, soalnya ya nggak pakai, kayak nggak dicuci, soalnya kayak langsung diminta sama Yuri, manajer RK saat itu. Mana gue mau, ya udah langsung dikasih, ya udah. Malah kaos kaki baru gue beli terus jalan sih. Labilia. Ini keren sih. Itu ngomong-ngomong yang bekas-bekas itu, dulu tuh pas gue sama Kak Ajam tuh mau ngirim paket ke Wowo gitu, Walk the Rock. Terus pas gue, beliin Jam bro, CD kirim Nice nih, kirim 5 lah ke Wowo. Terus pas lagi nyortir tuh ada satu yang udah di shrink wrap gitu, tapi kelihatan nih kayaknya ada upil gitu. Gue gak tau, itu kayak upil mang-mang yang ini yang nge-packing gitu. Punya lokal itu. Gue mau aja nih, gue yakin banget sama si Mirfak tuh. Anjing nih, fuck Jam, gue yakin banget nih upil nih, gue yakin banget nih. Gede itu Mas. Itu sengaja kali itu. Anjing itu mantap sih. Sengaja. Gak tau ya, mungkin. Akhirnya yang itu yang gue kirim ke Wowo gitu. Ini komentar nih si Suburbian, keren ya, sekelas ARK apa enggak pak, bisa banyak ngelipet sleeve rilisan mereka sendiri. Terus Kar Bandung masih belum ngerti gue kayak masang sleeve CD di kasetnya gitu ya. Iya, jadi kan kalau sleeve kan yang lipat sendiri, masukin lagi ke apa namanya tuh, selongsong ya istilahnya namanya ya. Sleeve. Iya sih. Kan Kamar Gelap kan jewel case gitu kan. Terus dalamnya kertasnya dilipat-lipat terus masukin. Keren banget ya, manual banget. Di Pendulum itu Pendulum enak banget sih. Padahal itu udah mulai akhir-akhir Aksara Records tuh, padahal tuh udah menuju akhir. Tapi masih seru, masih kayak lo datang terus tiba-tiba ngelihat tiba-tiba dia Watch datang latihan. Terus di Adams gantian.
Terus di ujung satu lagi ada si Agi dari Apple the Roof yang dia kan udah mulai buat soundtrack film tuh sama Baby, sama Mondo juga, masih ada Mondo situ sama Rooftop Records, Rooftop Sound. Nah, Gila hidup banget hidup ya. banget situ. Parah emang ya. Itu hampir 24 jam itu. Wah, Cuma di lantai 2-nya ada penunggunya. Ini penunggu gaib ya, Mas? Goib. Ke lantai 2-nya goib itu. Wah, itu kalau malam-malam nggak ada yang berani ke sana sendirian. Kecuali Indra Ameng sama David Tarigan kali. Yang lainnya kan mau nggak mau itu mau nggak mau gitu. Karena Indra Ameng bisa, dia punya sense, bisa ngerasain. Oh iya, Ameng bisa. Tinggal gue dia bisa ngelihat juga. Dia pernah cerita, serem banget sih anjing, cerita apa siapa orang lain. Dia cerita, ini off topic ya, cuma seru nih ceritanya. Jadi ada suatu orang pihak PH gitu buat film syuting gitu di mana lah di daerah Jawa Barat, lupa nggak salah. Terus mereka ribut rame, minum apa gitulah. Terus mabok kan terus semuanya jadi katanya kemasukan kecuali satu orang. Semua kemasukan. Terus lupa gue satu orang apa pokoknya mimpinya sama, satu orang mimpinya sama. Apa satu orang atau semuanya mimpinya sama? Apa satu orang mimpi dibilangin gini, ini bekas tanah kerajaan apa ini Jawa Barat ya, lupa gue kerajaan apa gitu. Jadi kalian mohon hormati kami kan gitu. Anjing serem banget. Anjir. Itu apa yang cerita tuh gue gitu, anjing gue merinding gitu. Anjir, gue juga merinding sih sekarang. Wah, jadi kalian tolong hormati kami gitu. Intinya begitu, serem banget. Jadi yang datang tuh kayak prajurit kerajaan gitulah, banyak kuda gitu. Gila Ameng bisa Dia bisa ngerasain tuh. Kalau masalah bisa di Ameng. Gue kadang-kadang suka curiga gitu, Ameng nih Highlander deh. Anjir, bisa Siliwangi Kingdom. Nggak tua-tua masalahnya. Siliwangi Kingdom bener. Nggak tua-tua soalnya ini. Ya, sama lah kayak salah satu artis yang lo rilis juga, bisa ngerasain juga. Siapa? Itu yang kemarin yang tentang lagu tentang matahari, pemujaan matahari. Monik. Iya, Monik kan kemarin ke Bandung ya. Iya, udah pulang ya? Rekaman sama Tesla Manaf kan? Udah pulang dia sekarang. Sama Tesla sama Photosmoker waktu itu. Tanggal 19 kemarin. Itu lumayan sih, ngeri juga kemarin. Banyak hal-hal yang terlalu kok gini kok gini. Gue pernah waktu lagi tour nih, waktu Monik masih sama RK sama Pandi Besi kan. Di suatu SMA malam-malam, om dia kalau salah dia ngelihat, bilang, ntar kok gue ngelihat ada yang gerak-gerak ya, kayak gede gitu, kayak binatang. Anjir. Kayak binatang. Anjir. Siluman banget. Monik emang bisa lihat kan ya? Dia bisa, dia orang gitu pak. Gitulah. Cerita gogon, jadi cerita gogon nih. Ya, selingan, tapi bukan malam Jumat sih. Kemarin keren banget sih mas. Gue sambil promo nih anjing. Kemarin keren banget sih pas Monik perform tuh kayak wah. Yang sama Tesla ya? Merinding gue. Pas nonton dia main. Yoi, Tesla hancur banget sih, mantep. Gila. Parah. Iya, gue juga. Ya udah. Sorry, terima kasih. Tesla tuh berkembang dari yang sama yang dulu sama gamelan tuh. Iya, ngejazz gitu. Mahagotra Ganesha ya. Terus akhirnya jadi sekarang ini yang berapa tahun dia nggak megang gitar, terus belajar main trompet. Ya, keren sih doi. Belajar nge-noise gitu. Tapi sekarang dia main gitar lagi. Gitar lagi betul. Udah main gitar lagi dia. Betul. Rencananya tuh November Orange Cliff mau kayak co-release gitu sama Grimlock. Oh, yang sama Kuntari ini ya? Yang sama Marshall ya? Si Kuntari mau rilis. Yang Marshall bukan sih? Bukan, beda lagi. Itu kan split tape-nya. Ini full album. Ini full album si Tesla. Itu anjing gila, keren banget. Parah. Nggak ada, udah nggak main elektronik lagi gitu, jadi breakcore gitu yang kemarin dimainin. Pas Black Shirt udah nggak dimainin lagi, terus semua analog semuanya. Asik. Mantap. Gue nanyain, gue
Gue nanyain dulu tuh sama Kang Iwan Grimlock ya, maksudnya Kang Iwan ya namanya. Enggak, yang satu lagi yang ngurusin. Oh, Iwan Phoenix. Gue nanya, gue nggak nanya dulu sih, berapa kali gue tanyain, Kuntari kapan rilis nih, Kuntari sama Marcel. Udah kan? Udah? Belum dah kayaknya. Ya Marcel udah ya? Udah belum sih? Belum. Tanya. Coba gue ngecek. Tanya roster lu sendiri lah. Belum. Sehat selalu Mas Nur, makasih ya Ser. Pengunjung kios Ojo Kios nih salah satunya. Setia ya? Yoi. Iya, sehat-sehat selalu ya Mas. Thank you juga. Lo pernah ke kios kan kok ya dulu waktu gue pernah waktu sekali. Bin Idris main. Waktu Bin Idris. Idris ya. Sekali. Nah, apa kabar Sigmund nih? Sigmund akan iya lo udah nggak lagi manajer ya, cuma kabar terakhir gimana, akan rilis album atau enggak? Apa lo nggak tahu sama sekali? Gue tahu sih kalau soal itu, mereka lagi progres sih. Okay. Terus ada kemarin tuh Kaja ngirimin gue dua lagu sketch gitu, anjing keren banget, parah. Makin gila sih menurut gue Sigmund ya, beda arahnya, agak beda, cuman jadi makin menarik gitu sih kalau menurut gue. Nah, satu keren sih. Gue mau nanya nih, lo pernah bilang label rekaman akan menjadi irrelevan dalam waktu dekat. Kenapa? Anjir. Iya, lo pernah bilang gitu. Kenapa lo membuat statement seperti itu? Nggak tahu ya, mungkin itu berangkat dari gue tuh selalu self-deprecating, tapi gue suka ngerasa gitu sih Mas, kayaknya artis zaman sekarang tuh udah gak perlu label deh sebenarnya. Gue mikirnya gitu. Perlunya sosmed. Soalnya kayak apapun iya, semua bisa dilakukan sendiri gitu. Iya, tapi gue bukan label rekaman, tapi yang mengurusi. Soalnya kalau si band atau artis itu mencurahkan hampir sebagian besar waktunya untuk ngurusin hal seperti ini, yang sebenarnya penting, patut lo tahu juga gitu sebagai artis atau sebagai band, tapi akhirnya lo nggak punya energi dan tenaga dan waktu untuk berkarya sebenarnya jadinya. Iya sih, benar sih. Tapi kalau kayak gitu berarti apakah yang dibutuhkan tuh manajemen, bukan? Iya, dibutuhkan sebenarnya mungkin manajemen dan pemilik modal mungkin kali ya, pemilik modal buat mencetak paling karya itu sih. Si manajemen ini yang nyari sponsor, nyari buat promoin gitu. Jadi mungkin tapi mungkin akhirnya label rekaman kan agak berubah fungsi. Kalau beberapa label gue lihat jadi seperti ke situ gitu. Iya, emang bergerak ke emang agak bergeser sih fungsinya. Makanya gesernya sekarang lebih kayak agency kan? Mungkin statement jadi kayak agency. Itu dia. Jadi kayak agency. Jadi statement gue yang kemarin itu kan menurut gue kan bisa keluar kayak gitu karena di kepala gue ya label rekaman yang konvensional tuh yang udah nggak relevan gitu lagi ya. Dalam bentuk yang konvensional gitu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk yang sekarang mungkin ya pergeseran. Karena ini gue lihatnya ini evolusi label gitu, kayak evolusi label gara-gara dengan evolusinya teknologi dan internet segala ya, jadi emang dinamika untuk bermusik di sisi bisnisnya emang berubah. Jadi kayak sekarang gara-gara kayak kepentingan brand tuh sangat penting. Marketing sangat penting, itu lebih dipentingin daripada musiknya sendiri. Jadi itu yang jadi fokusnya gitu. It's all about misalnya kayak likes and all that. Kan juga kan banyak promotor di sini kan juga kalau misalnya milih artis kan juga sekarang bukan dari musik ya, dari kayak likes berapa gitu, pasti. atau plays berapa. Si digital presence itu gimana? Karena itu yang menjamin masa gitu. Itu benar sih. Tapi kalau buat nggak tahu ya, kalau buat gue pribadi kayak agak disheartening gitu, soalnya gue tuh kan memulai Orange Cliff kayak
karena musiknya gitu. Terus begitu yang dipentingkan tuh udah mulai bergeser, bukan hanya musiknya tapi ke hal-hal yang lebih kayak likes, terus followers berapa, itu disheartening banget sih kalau buat gue. Kayak aduh anjing Ya, gini gitu sekarang ya, teh. ya gue Mungkin terdengar seperti old man tapi kayak gitu sih. ya gue jadi inget banget dulu banget Kolil pernah bilang karya yang bagus akan apa akan diketahui orang banyak kan, pasti karya bagus akan diketahui orang banyak gitu. Karya bagus akan mencari jalannya sendiri gitu. Jadi maksudnya dia tuh ya lo harus buat yang penting karyanya dulu bagus, setelah itu baru yang lain-lainnya gitu. Iya. Dasarnya gitu. Kalau sekarang kan kebaliknya, kayak marketingnya harus gencar dulu, kayak ya musiknya kadang-kadang juga jadi ya terlantar gitu. Nah, setelah lo ada rencana ngerilis band luar lagi nggak toh setelah si Dead Meadow ini? Enggak nih, gue tuh sempet ngobrol sama Altin Gun sih. Sama siapa? Altin Gun. Itu dari mana toh? Band Turki gitu. Okay. Band Turki. Altin Gun. Sama apa lagi ya? Ada band Jepang, gue lupa namanya. 2 itu sih. Lo terbuka. Tapi Altin Gun udah nggak ada follow up lagi gitu sekarang. Terbuka sama berbagai macam genre? Terbuka banget. Terbuka banget. Terbuka banget lah. Gila. Makanya Orange Cliff ya nggak sih? Terbuka banget. Siap. Makasih Dilan sama Dito juga, biarpun jadi kita lebih banyak gosip nih, cerita-cerita off topic. Iya, tapi kan ya jadinya percakapannya enak lah. Yoi. Makasih juga buat yang udah pada komentar atau tanya-tanya tadi. Ada Adit, anjing Adit lama banget gue ketemu, terakhir ke kios tahun berapa tuh, 2019 ya singkat gue. Terus yang lain tadi ada Suburban Band yang nongol juga di storefront minggu lalu. Ada siapa tadi, Karbanu.exe dan lain-lain, Boit dan lain-lain. Makasih banyak. Kalau mau ikutan lagi hari Jumat kita ada ini show chaos dari rumah bersama Humaira. Wah, mantap. Oke. Siap. Makasih ya Dilan. Yep. Makasih Mas. Makasih semuanya, sehat-sehat ya. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Semoga sukses. Thank you.